Sobat Ami. Oh enggak ya. Apa sih sebutannya? Ami? Oh, Ami-Ami. Ya, Ami-Ami yang berada di seluruh penjuru dunia. Apa kabar? Ini aku nggak bisa lihat siapa aja yang udah masuk ke sini. Tapi hai, terima kasih sudah gabung di live Instagram Ramadan Cantik. Mana suaranya? Nggak apa ya. Ini kan kita kan pasti ada orang-orang kan di sini, masa nggak ada ya. Tapi kita tetap protokol kesehatan. Saya pakai masker. Tadi datang ke sini juga pakai hand sanitizer, cuci tangan dan juga jaga jarak pastinya ya. Nah, tapi yang pasti di sini di Ramadan Cantik yang ke-9, Bo ya. Mayor Ami ini Ramadan Cantik yang ke-9 kali ini bersama dengan Diah Karisma Ramadan Online Wedding Bazaar ya. Ini gue masuk kan ya suaranya ya. Oke, tapi ya pasti nanti di live Instagram ini ini kan masih dalam rangka Diah Karisma Ramadan Online Wedding Bazaar. Jadi dari tanggal 25 April sampai dengan 17 Mei itu selama di tanggal itu teman-teman para calon-calon pengantin yang lagi nyari-nyari vendor ya, itu aku ini karena mumpung belum ada orang, aku mau buka masker dulu ya. Aku karena pengen ngeliatin sesuatu. Waduh, ngeliatin sesuatu. Tapi nanti ya, aku akan ngeliatin sesuatu tapi nanti. Jadi kali ini aku pengen jelasin secara jelas buat calon-calon pengantin di luar sana yang mungkin lagi galau hatinya karena pengen sah, tapi gimana dong keadaan kayak gini. Nah, itu kalian bisa cek ke hashtag Diah Karisma Ramadan Online Wedding Bazaar atau main-main aja ke Diah Karisma ya Instagramnya, karena di situ banyak banget vendor-vendor yang memberikan harga-harga spesial ataupun banyak yang ngasih harga-harga paket, banyak yang ngasih harga-harga bundling, sama seperti Mayor Ami X Nessa Gozal dan juga X Pat Ideo ya, dimana kita bertiga bikin harga bundling akad aja dulu. Jadi kayaknya Pak Ganjar gubernur kita kan juga udah ngomong ya kalau udah akad aja dulu. Bahkan katanya di sebuah di sebuah interview Pak Ganjar bilang siap jadi walinya kalau mau akad aja dulu, resepsinya nanti. Hah? Kapan lagi walinya gubernur ya kan? Tapi ya pasti ya akad aja dulu, disahin dulu aja. Dan kita ada paket-paket harganya bundling banget. Kalau mau tahu kita pokoknya start 6,9 juta. Nah ya itu pokoknya dapat apa aja dan segala macam bisa DM langsung di Mayor Ami Bride pastinya buat para calon pengantin. Nah bisa dicek di situ. Akad aja dulu promonya sampai tanggal 17 Mei 2020. So, jangan sampai kelewatan. Deal aja dulu ya kan. Nanti kita tentukan segala macam tanggal. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol aja dulu untuk kita bisa bantu apa yang bisa kita lakukan untuk bareng-bareng menghadapi pandemi ini, dan juga pastinya tetap kalian bisa bahagia dengan pasangan. Oh, sayang-sayang gitu ya rasanya. Nah, karena kita sekarang ada di Ramadan Cantik ya, saya akan langsung perkenalkan saja. Ini MUA kita ya, MUA Mayor Ami. Di sini ada Kak Sundus dan Kak Dinda. Aku pakai masker. Nah, ini karena udah ada orang, aku mau pakai masker. Ini aku lagi pakai fancy mask dari Cheese Studio. Halo Kak Nessa. Halo Kak Sundus. Kak Sundus. Ini Kak Sundus dan Kak Dinda. Aku gini deh. Nah, biar kita bisa bertiga. Iya. Ya. Terus aku akan panggil satu lagi. Itu adalah desainer dan juga stylist dari Mayor Ami Bride, Kak Cheese. Nah, ini nih yang memproduksi fancy mask ini nih, fancy mask. Jadi maskeran tapi tetap oke ya kan. Hai Kak Cheese. Ini jaga jarak ya. Oke. Jadi kita kan akan ngobrol-ngobrol. Ya. Aku tertarik banget sama temanya. Shadingmu, hijabmu, shadingmu. Iya, karena kan selain make up, pemakaian jilbab dan aksesoris juga berpengaruh sama look si pengantin. Oh, gitu. jadi kalau misalnya teman-teman pengen tirus, selain di shading, iya, betul. 2 meter ya. Ternyata penampilan dari bagaimana cara kita men-style hijab itu juga menentukan. Iya, itu sangat berpengaruh banget karena
Sebenarnya apalagi di Merami ini fokus ke pengantin muslimah ya. Jadi sebenarnya pemakaian shading itu nggak terlalu kami tonjolkan karena nanti pada akhirnya ada finishingnya itu, yaitu penggunaan jilbab dan aksesoris. Oke, nanti kita akan bahas-bahas lebih dalam. Tapi ini buat teman-teman ya, aku akan meng-off-kan komen ya, meng-off-kan komen. Tapi kalau ada yang mau nanya, di situ ada tanda tanya, tandanya bunga. Kenapa gue harus nyanyi ya? Jadi komen akan aku off. Tapi di situ ada tanda tanya, jadi kalau mau tanya bisa langsung ke situ aja. Karena nanti yang bertanya akan berkesempatan mendapatkan fancy mesh dan juga voucher diskon 50% untuk sewa gaun. Wow, 50% untuk sewa gaun dan voucher 500.000 untuk paket akad dulu. Akad aja dulu. Wah, udah affordable. Ya, udah terjangkau banget. Ada vouchernya lagi 500.000. So, silakan berikan your best question, berikan pertanyaan-pertanyaan terbaik kamu. Dan sekarang kita akan langsung aja untuk ngobrol masuk ke hijabmu, shadingmu. Silakan. Nah, untuk tema Ramadan Cantik yang ke-9 kali ini kita ngomongin hijab, berarti ada model dong. Modelnya ini. Oh enggak ya, bukan. Ayo model, silakan. Oke. Oke, perkenalkan dulu, ini modelnya Merami, namanya Indri. Halo Indri. Nah, kebetulan hari ini kita pakai model Indri. Itu wajahnya bisa dibilang wajah yang diidam-idamkan, bentuk wajah yang diidam-idamkan para pengantin ya. Oval, terus dagunya juga nggak begitu panjang, terus rahang wajahnya nggak begitu tegas. Jadi si Indri ini menggunakan bentuk jilbab seperti apa aja kayaknya cocok. Benar nggak Bunda? Betul banget. Ini kalau saya ini contoh wajah yang bulat ya Mia. Jadi kalau ini wajah yang diidam-idamkan oleh para pengantin semuanya, yang cocok dipakai apa aja. Nah, kalau misalkan ini pertama saya akan ngasih contoh. Oh ya, nah, jadi di Merami itu kita membagi bentuk wajah pengantin itu ada oval, bulat, kotak, dan panjang. Lebih panjang gitu ya. Lebih panjang gitu. Ovalnya dia lebih cenderung panjang. Iya. Nah, ini ada cara pemakaian jilbab untuk yang memiliki wajah oval. Biasanya apalagi untuk akad-akad yang acaranya simple kayak gitu kan, pakai putih, biasanya penggunaan aksesoris juga nggak begitu ribet. Nah, untuk wajah oval itu biasanya banyak banget pengantin Merami yang request penggunaan aksesoris di bagian jidat sini. Nah, kalau menggunakan aksesoris yang di bagian jidat, berarti kita harus pintar memilih bahan jilbab gitu. Jadi kan bahan jilbabnya nggak boleh kaku ya Bunda, jadi juga harus ngepas di jidat seperti yang saya pakai ini. Kayak gitu. Karena nanti kalau misalkan nggak pas di nempel di jidat, aksesoris yang dipakai pun dia jatuhnya jadi kurang rapi ya. Iya, betul. Nah, ini kita pakaikan. Jadi kalau jenis wajah yang oval itu dia bisa masuk ke model jilbab apa aja gitu Mia? Bisa sih, bebas. Kalau wajah oval tuh bebas. Makanya tadi saya bilang itu adalah wajah diidam-idamkan semua pengantin di Merami. Iya benar. Nah, pemasangannya begini. Meskipun oval kecil dia bentuk mukanya, itu juga dia lebih lebih bisa pakai jenis jilbab apapun dan aksesoris apapun, dia lebih masuk kemana aja gitu ya. Iya, tapi mungkin perlu diwaspadai. Kadang kan wajah oval itu ada yang kecil, terus jidatnya pendek kayak aku.
kayak gini. Oh, jadi proporsi antara Iya ini. benar, pemilihan aksesoris juga lebih baik kan yang kecil Iya. kayak gini. Jadi jenis headpiece pun untuk oval yang dia cocok pakai segala macam model jilbab, model headpiece, itu juga kita harus perhatikan dari model headpiece-nya sendiri. Jadi kita ada beberapa tipe model headpiece yang dia memang lebih ramping meskipun sama-sama dipakai di jidat, tapi dia ada yang model lebih ramping, kecil, ada yang dia modelnya tebal. Jadi kita juga harus lihat proporsi wajah masing-masing betul. pengantin. Nah ini langsung aja dipakai Bunda, contohnya adalah di sini. Nah, kalau yang jenis ini kita pakai model headpiece-nya dia dipakai di jidat, tapi dia lebih samping. Dia jatuhnya nggak full nutup di seluruh jidatnya gitu ya. Iya, biar wajahnya terlihat lebih proporsional. Jadi bagian alis tetap terlihat, terus blush on juga tetap terlihat. Pemakaian jilbab nggak perlu terlalu ke belakang karena ini udah nge-shape bentuk wajahnya, jadi kelihatan lebih panjang juga. Kayak gitu. Nah, kalau pemakaian aksesoris yang dipilih itu nempel di jidat, lebih baik kita menggunakan bahan jilbab yang gampang diatur kayak begini. Jadi di bagian sini tidak ada terlalu jauh, ada jarak antara jidat sama jilbabnya. Ini Dia model lebih rapi. pasmina ya Umi ya? Iya betul, pakai pasmina. Atau kalau misalkan mau pakai segi 4 juga nggak masalah, asal bahannya aja, jangan pakai bahan organza. Kalau organza pasti kan dia ada ini ya, kayak rongga. Iya Rongga betul, di ada ininya. rongganya. Nah ini contoh pemasangan pengantin akad dengan pemilihan aksesoris di jidat seperti ini. Ini simple tapi tetap cantik. Ala Iya. Meyer Ami. Ala Mer Ami. Oke. Nah, kalau selain headpiece yang model simple kecil seperti ini, kita juga ada jenis model headpiece lainnya. Mungkin bisa dilihat perbandingan lebarnya. Kalau jenis headpiece yang seperti ini dia jauh lebih lebar. Jadi kita harus tetap menyesuaikan tadi seperti yang Umia bilang, porsi dari muka tiap pengantin kan berbeda-beda. Jadi kita bisa nyocokin dulu nih, misalkan kalau yang ini tadi dia modelnya yang kecil, kita bisa cobain dia model yang lebih lebar headpiece-nya. Karena Mbak Indri ini dia jenis mukanya oval, jadi dia memakai yang model tipis ataupun sedikit lebih lebar, dia tetap bisa masuk di mukanya, tetap kelihatan cantik banget. Oh, sama satu lagi jenis headpiece yang kita pakai itu dia adjustable, jadi dia mudah disesuaikan ke tiap wajah. Jadi bukan model yang kaku. Kalau kaku kan kita nyesuaiin wajahnya agak susah nih. Jadi dia memang benar-benar bisa dibentuk nyesuaiin wajah. Terus juga misalkan nempel di jidat seperti ini pun insya Allah aman, karena jenis yang kita pakai pun misalkan dia jenis wear atau kawat itu tetap Nggak sakit. iya, tetap nggak sakit, nggak kena di jidat itu nggak sakit gitu. Nggak seperti aksesoris tradisional yang dari lempengan yang kaku. Oh itu. iya benar. Heeh. Kalau itu dia kaku ya Umi ya Iya. soalnya. Kalau ini bisa mengikuti bentuk kepala pengantin gitu. Jadi dia lebih fleksibel. Iya. Nah, Betul. ini lihat di sebelah sini juga. Oke. Modelnya seperti ini. Tadi pemakaian aksesoris yang simple, kalau ini dia lebih lebar gitu. Iya. Tapi tetap penggunaan aksesoris di jidat diutamakan pemakaian jilbab yang langsung nempel di jidat ya, jangan ada rongga karena itu nanti memberi tampilan yang kurang rapi, ada rongga antara aksesoris dan jilbab gitu. Oke, selanjutnya adalah
Nah ini kita cobain model jilbab selain pashmina untuk perbandingan pemakaian aksesorisnya juga. Nah, ini saya menggunakan bahan jilbab namanya organza. Ini biasanya bisa dipakai oleh pengantin yang wajahnya agak bulat. Untuk pengantin yang memiliki wajah bulat, ada baiknya pemilihan bentuk jilbab itu yang membuat wajah terkesan lebih tinggi. Selain penggunaan mungkin pakai soft pad juga bisa, atau pemilihan bahan yang dia dipakai sudah bisa langsung tegak, Bunda. Jadi seolah-olah di sini ada soft padnya. Kalau bahan ini dia mudah banget dibentuk ya Mia? Banget. Ini gampang banget dibentuk, tinggal nanti di bagian sini dirapikan. Nah, kalau model jilbab seperti ini, aksesorisnya cocoknya seperti apa, Bu? Karena dia jilbabnya segi 4, otomatis kita untuk model yang lain dari yang udah kita tampilin tadi, kita punya ada model headpiece itu dalam satu ini kita bikin kanan kiri. Jadi ini kita kasih contoh warna lain ya, nggak putih ya. Ini di sini kita punya sebenarnya kalau untuk yang kita tahu ini di luar namanya biasanya earpiece untuk di telinga biasanya. Jadi untuk yang berhijab pun ini bisa dipakai di kanan kiri. Ini jatuhnya memang lebih apa namanya, dibanding yang pertama tadi kan dia lebih simpel nih. Kalau yang ini dia memang lebih agak heboh dibanding yang tadi. Lebih mewah ya? Lebih mewah. Kalau jenis headpiece ini, karena lagi-lagi Mbak Indri tadi emang wajahnya udah cocok banget pakai jenis headpiece model apapun, dia juga cocok untuk kanan kiri atau untuk di bagian jidat itu bisa masuk. Ya, model headpiece kanan kiri ini hati-hati untuk pengantin yang memiliki wajah bulat. Kalau bisa dihindari pemakaian aksesoris yang simetris, jadi sama kanan kiri atau di atas kanan kiri, kalau bisa itu dihindarin karena itu akan semakin menegaskan bentuk wajah kita. Atau untuk pengantin yang memiliki wajah kotak, ini juga dihindarin. Kalau Ya. misalkan dua nih pakainya, tapi misalkan satu Dibikin disilangin asimetris, gitu ya, dibikin asimetris kecuali ya. dibikin asimetris gitu masih bisa, tapi kalau misalkan simetris sejajar, nah itu yang dihindari gitu. Nah, ini contoh pemakaian headpiece dua dalam satu ini tampilan, tapi dia punya kanan kiri. ya. Ini juga Selain simple ya. ini juga simple. Kita juga ada, kalau biasanya jilbab segi 4 itu kebanyakan para pengantin di Mer Ami itu lebih seneng istilahnya amannya ya Umi ya. Iya. Ini dia pakai model headpiece di bagian atas.
Jadi yang silver udah kita pakai tadi di bagian jidat. Itu tadi ketika pakai pasmina dipakai di bagian jidat. Ini bisa juga ketika pakai model jilbab segi 4 bisa ditaruh di bagian atas. Nah, kalau model seperti ini memang model paling aman dipakai untuk semua jenis ini pengantin. Biasanya kalau yang dia nggak pede pakai model headpiece di bagian jidat, dia lebih milih amannya itu dia pakai di bagian atas kepala. Jadi kesannya seperti pakai crown atau mahkota, hanya dia tidak tinggi gitu. Kalau crown atau mahkota biasanya yang kita tahu dia ini apa namanya? Dia punya tinggi seperti ini. Kalau headpiece tergantung kita mau nge-styling pengantin itu seperti apa. Bisa kita headpiece itu bisa kita atur sendiri karena tadi yang seperti kita bilang itu dia adjustable, bisa ditidurin atau bisa kita kasih apa namanya agak dinaikin ini yang mutiaranya ini juga. Jadi bisa terkesan 3D. Atau mungkin boleh dicontohin penggunaan dua headpiece tapi asimetris Bunda. Oke, boleh. Yang Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana sih penggunaan headpiece dua macam tapi dia asimetris, jadi untuk memberi kesan wajah tidak terlalu penuh. Oke, bisa. Mungkin lagi diambilin dulu ya untuk contohnya headpiece-nya. Sama ini kita punya satu jenis headpiece lagi, itu dia modelnya seperti mahkota. Untuk penggunaannya memang ini dia hanya di atas, cuman ini dia adjustable, bisa dibentuk-bentuk. Nah, kalau untuk contoh pemakaiannya, kalau jenis headpiece ini memang lebih ini, nggak semua tipe wajah cocok untuk jenis pakai jenis model headpiece seperti ini. Terutama wajah kotak, tolong dihindari pemakaian headpiece yang ini. Model ini ya. Soalnya Karena dia memang membingkai ya, seluruh bentuk kepala dan dia dari punya ujung ke ujung. rongga. Jadi lebih baik dihindari untuk pengantin yang memiliki bentuk wajah kotak. Dan tenang aja, Mer Ami selalu membuka konsultasi bagi semua pengantin, keinginannya seperti apa, bentuk wajahnya seperti apa. Kalau misalkan ingin mencoba dulu dari atas sampai bawah juga bisa. Jadi kadang masih banyak yang ragu kan, ini aku cocoknya bentuk muka seperti ini, Cocok modelnya nggak seperti Mbak? apa? Kayak gitu. Atau kebiasaan sehari-hari dia biasa pakai jenis bahan jilbab seperti ini. Nah itu kan kadang pengantin nggak pede ya, karena dia biasanya pakai bahan A. Nah sedangkan saat resepsi harusnya saat acara pernikahan harusnya tidak menggunakan bahan itu, karena bahan yang digunakan terlihat lebih casual. Nah itu bisa dicoba dulu sebelum acara. Oke, nah ini tadi untuk jenis headpiece yang kita bilang tadi dipakai kanan kiri tapi dia asimetris. Mari kita coba. Kalau jenis headpiece yang asimetris seperti Umi yang bilang itu dia cocok juga untuk yang memiliki wajah bulat, terus kotak, panjang juga bisa. jadi dia cocok. Yang dimaksud asimetris itu seperti apa? Jadi kita ngeletakin headpiece-nya itu Tidak sejajar. nggak sejajar, nggak kanan kiri. Jadi salah satu headpiece biasanya kadang kalau untuk asimetris ini kita bikin desainnya dua headpiece itu panjangnya berbeda. Yang satu lebih kecil, yang satu lebih panjang. Jadi meskipun ada dua headpiece dia nggak sama.
Yang satu dia jauh lebih panjang. Agak ke bawah. Jadi kita bisa mengaturnya ketika dia tampak di foto kanan kiri pun nanti akan hasilnya punya dua model tipe. Setelah dipasang pun kita masih bisa mengatur model headpiece itu mau diarahin ke arah mana, karena memang headpiece yang kami pakai itu dia gampang banget dibentuknya. Jadi begini tampilannya. Jadi ketika sisi sebelah sini dia jauh lebih lebar headpiece-nya, terus kemudian kalau di sebelah sini jauh lebih kecil. Nah, cuman kalau look dari depannya masih terlihat headpiece-nya ada di bagian atas kepalanya itu tetap kelihatan. Meskipun asimetris tetap kelihatan cantik. Dan yang terakhir adalah tampilan aksesoris dan jilbab untuk yang menutup dada. Gitu. Soalnya kadang kan Mbak kalau jilbabnya agak ke bawah, terus aksesorisnya apa? Jadi nggak kelihatan kan? Ya, karena detail-detail baju ini tertutup juga oleh jilbab. ya. Iya. Nah, tenang aja karena nanti di Meyer Ami itu untuk pengantin yang jilbabnya menutup dada, kami juga ada aksesoris yang memang khusus dipakai di bagian dada, yaitu berupa bros. Dan brosnya itu senada dengan aksesoris yang dipakai di bagian atas. Bagian kepalanya. Biasanya kalau untuk para pengantin yang berjilbab lebar, biasanya memang lebih senang yang sederhana aja ya Umi ya, nggak terlalu heboh. Untuk jenis headpiece-nya biasanya lebih senang pakai di bagian atas kepala. Nah, terus bisa kita tambahin sentuhan bros tadi untuk agar nggak terkesan kosong untuk di bagian jilbabnya. Iya, dipasang di bagian bawah pun. Oke. Nah, ini dia jenis brosnya. Biasanya kita nggak cuman bros satu aja, jadi tetap kita kasih gantungan. Dia fungsinya biar menyatu sama headpiece yang ada di kepalanya. Jadi kalau gini di bagian dadanya nggak kelihatan sepi. Nah, ini dia gantungannya sebenarnya bisa dua. Kita bisa pakai tergantung styling masing-masing juga. Kalau biar kelihatan dia di bagian sini juga terlihat ada aksesorisnya, kita bisa menaruhnya menyilang. Kita satukan di bawah headpiece-nya. Oke, seperti ini. Jadi di bagian dada meskipun detail baju tertutup jilbab nggak jadi masalah. Jadi tetap kita kasih aksesoris tambahan biar pengantin tetap kelihatan stunning. Oke, pose-pose dulu boleh Mbak Indri.
Ini tipe headpiece paling aman sih yang sering Iya. dipakai ya. Ini yang selalu diminati sama semua pengantin adalah model headpiece seperti ini. Nah, karena tagline kita akad aja dulu, makeup hari ini juga menyesuaikan untuk kebutuhan akad. Jadi simple aja acara di rumah yang dihadiri oleh sekitar 10-15 orang. Jadi pengantin tetap nyaman, nggak terlalu heboh, tapi tetap menampilkan look yang berbeda gitu. Nah, ini dia pengantin ala Mer Ami. Ada yang jatuh tuh. Halo, aku kembali lagi, tapi aku belum kelihatan wajahnya. Ya. Aku mau nanya dong, Kak Cis dan Kak Sundus, Iya, ini boleh. pada saat kita apa namanya dealing gitu ya sama Merami, kita bisa request nggak sih mau pakai inian yang mana segala macam gitu? Oh, bisa sekali. Kayak aku tadi tuh tertarik banget sama yang di kuping itu kan. Yang Aku di belum telinga. pernah tuh pakai yang headpiece kayak gitu. Maksudnya boleh nggak sih request gitu? mau ulang lagi? Permisi maaf, permisi maaf sudah ya. Nah, mungkin mau foto Foto ya, post wedding bisa. ya. Nggak, tapi maksudnya itu tuh boleh request gitu. Kayaknya aku pernah lihat nih foto yang ini bagus gitu. Itu boleh request. Boleh banget. Boleh banget, karena memang semua pengantin yang datang ke sini biasanya begitu dealing sama Deket. begitu dealing sama Merami, si klien ini akan nyoba semua baju yang ada di sini. Oh, gitu? Ya, bener. Diceritain dong. Jadi kalau misalnya teman-teman ataupun calon pengantin itu ke Iya. Merami, Mm-mm. apa aja sih yang mereka dapatkan? Experience apa aja sih yang mereka dapatkan? Oh ya, pertama mereka akan dipersilahkan untuk mencoba baju yang sesuai dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Nah, biasanya si klien ini kan melihat contoh gaun atau pemakaian itu kan lewat Instagram. Nah, di saat mereka itu menunjukkan, Mbak, aku pengennya begini nih, begini. Nah, disitulah waktunya kami untuk saling Sharing, konsultasi. Iya, saling sharing, karena nggak semua style yang dipakai si Mbak ini nih cocok nih buat si Calon pengantin yang iya baru ini. benar. Nah, saat dealing itu atau Proses sharingnya sharing itu ya. itu ada baiknya mencoba Semua baju. Itu tuh. kalau misalnya ada tapi nggak cukup gitu gimana? Gue suka nih baju yang ini tapi kagak cukup gitu. Biasanya kalau Mhm. untuk model baju yang ada di Mayer Ami yang bisa Adjustable ya, juga ya? iya adjustable. Jadi memang kita usahakan tiap baju itu punya ini ada Spare gitu ya? spare kampuh ya istilahnya itu. Jadi emang bisa kita maksimalkan, bisa kita kecilin juga. Oh, jadi artinya buat teman-teman yang aduh ya itu misalkan kayak aku kan lebih ke gede ya, maksudnya bidang sininya Ya, juga gitu iya. kan ya kalau aku terus suka ngeliat aduh ini gaun tapi kan ini modelnya kecil kan aku suka gitu. Ternyata kalau di sini bisa di-adjust itu Bisa. gitu Iya, ya. bisa di-adjust. Justru kalau yang di foto on model itu biasanya kita malah kecilin banget ya Umi. Iya, karena kalau di kalau kita disesuaiin, ya benar. kan itu tidak badan model. Iya benar, karena kan tidak semua pengantin memiliki badan yang Model, proporsional. iya. Ya benar. Nah, baju-baju di Mer Ami itu memang sudah kita sesuaikan dengan banyaknya kebutuhan. Rata-rata ya, Iya, rata-rata. betul. Banyaknya rata-rata gitu. Dari pengalaman sering ketemu orang kayak gitu, akhirnya kita memiliki gaun-gaun yang memang sudah kita sesuaikan gitu. Nah, biasanya marketing Mer Ami pun begitu udah lihat klien itu udah tahu nih, wah ini mbaknya nih dari size S ke M atau M ke XL atau M ke L Oh. itu kami sudah ngerti gitu. Karena udah ada paham. ininya ya. Iya benar. Oh gitu. Jadi dengan adanya aksesoris-aksesoris kayak headpiece ini, ini bisa menambah. Tapi emang lucu-lucu banget sih headpiece-nya. Tapi headpiece ini bisa request gini nggak sih? Bisa request bikin baru nggak? Oh bisa. Bisa request bikin baru? Bisa banget. Bisa. Oh. Di Mer Ami Dari- semua bisa ya. Dari warnanya, dari modelnya, bentuknya pengen seperti apa. Kadang mereka masih bingung nih Kak Nesa. Misalnya ini aku apa namanya? pingin warnanya gradasi Wow. biru
ke magenta. Agak susah ya. Kayak gitu. Tapi artinya bisa ya ngobrol warna gitu ya. Bisa banget. Nah, Iya. tenang aja di Merah Ami ini walaupun kayaknya gaunnya sama deh, udah pernah dipakai tapi total looknya tetap berbeda. Karena ada headpiece itu. Iya benar, karena kami bisa Mbak, karena nggak semua orang yang tadi saya bilang aku pengen nih Mbak kayak gini semua persis kayak mbaknya ini, tapi belum tentu kan cocok di Benar. Iya. di mbaknya ini yang berbeda klien. Bisa jadi gaunnya bagus dipakai sama si A, tapi ternyata aksesorisnya nggak bagus dipakai sama si B. Nah, di pemakaian pengantin yang B pasti kan aksesorisnya nanti berubah. Walaupun gaunnya sama. Jadi stylingnya. Iya, jadi Iya. stylingnya berbeda Stylingnya berbeda. gitu. Dan baju-baju dan gaun-gaun di Merah Ami itu kan kayak apa? Bongkar pasang ya. Iya. Jadi Gitu. kita bisa nge-mix and match juga. Iya. Jadi kita punya juga yang namanya Outernya bisa fit, diganti-ganti, ya, outer kayak fit gitu. seperti itu. Jadi Sarung juga bisa. Gitu. Ya, luar biasa. Ini ada yang jadi kan ini kan tadi aku bilang bahwa komennya aku tutup, tapi sekarang udah mulai aku buka lagi. Iya. Dan ini kalau ada yang mau tanya kan tadi bisa langsung aja ditanda tanyakan. Ini sudah ada yang bertanya. Jangan lupa yang bertanya berkesempatan mendapatkan fancy mesh dari Chi Studio sama kayak yang aku pakai. Terus ada voucher diskon 50% untuk sewa gaun dan voucher 500.000 untuk paket akad aja dulu. Kapan lagi lo? Kapan lagi dan itu bandingnya sama aku MC-nya ya, tetap jualan gue Oke. Susah lo dapet jadwalnya. Ayo Vanessa. Allah amin. Nggak, sekarang gampang kok. Oh iya, soalnya sekarang nggak ada event ya, jadi sekarang gampang. Ada yang bertanya, Merah Ami itu apakah khusus muslimah? jawabannya adalah Jawabannya dari pemakaian gaun sudah terlihat ya kalau kami memang fokus di pengantin muslimah saja. Ya, memang Gitu. fokus ya, karena memang dari awal ini yang menjadi diferensiasi dari Merah Ami Iya, ya, betul. karena kita memang hanya fokus kepada yang muslimah dan berjilbab. Nah, berjilbab di sini juga ada pembedanya karena menurut Merah Ami pengantin berjilbab adalah yang menggunakan jilbab kain. Emang apa jilbab yang nggak kain, apa jilbab Kadang kan- dari kulit kepala kelapa gitu misalnya? Enggak, jadi kan gini Kak, kan tetap tuh ada Iya, nggak kesini ada ini ya, apa namanya? Nggak boleh deket-deket katanya. Bu, ini jangan sedih, ini Merah Ami Insta live ya. Handphonenya ada banyak. Ini kita kayak kamera 360 tuh loh yang kayak bisa ada di mana-mana gitu. Iya, kan gini ya, karena memang Gantian namanya di sini. namanya kita di Jawa Tengah dan pasti tradisi budaya itu tetap kental. Ada, Iya, ya. benar. Walaupun pengantin ini muslimah menggunakan jilbab, tapi ada request yang tidak sesuai dengan Merah Ami. Contohnya adalah pakai paes. Nah, pakai paes itu kan berarti iya, harus betul. pakai apa namanya? ini Ya, Stocking. iya Ya, betul. potong menumpuk. Kadang ada request seperti itu. Padahal kalau misalkan ingin tetap menggunakan aksesoris adat, kita sudah ada solusinya. Yaitu apa? Tetap menggunakan jilbab kain, Oh, tapi tapi sudah ada modifikasi. Nah, itu juga Oh. sudah ada pelatihannya dan sudah diakui oleh Harpi Melati. oh luar biasa. So, buat kamu yang masih mau mempertahankan adatnya, ke Merah Ami aja, gitu tetap ya. bisa, tetap bisa. Oke. Apakah Merah Ami bisa keluar kota? Tentu bisa. Jangankan keluar kota, keluar pulau juga kita hayu kali, ya kan? Borongan semuanya dibawa, boleh ya. Oke, jadi kita bisa keluar kota ya. Lalu tanya price list di mana, Kak Cis? Tanya price list di mana? Oke, Tanya price mau list. tanya price list. Kalau buka Instagram Merah Ami Bride itu juga sebenarnya udah pada tahu di situ ada nomor yang bisa dihubungi Oh, enggak 24 jam atau Jangan, Bo. 28 enggak 24 jam loh ya, butuh istirahat juga marketing kita. Kita juga Bisa. manusia. Admin juga manusia, Admin juga manusia. Marketingnya melambaikan tangan tuh. Menyerah bendera putih ke kamera ya. kalau Mungkin yang 24 jam. males nyatet nomornya atau mungkin ngelihat IG tapi nggak ngelihat nomornya, bisa ini dicatat 08125665 coba ditulis lagi, paling cepat dapat hadiah. Oh luar biasa. Berapa lagi. Tulis ulang nomor di komen. telepon Ami ya. Yang Di paling komen. cepat dapat hadiah. Iya, Fancy nih. mesh. Ayo Ulangi. 081225665726. Tuh. Tuh.
Sekali lagi nggak? Itu Udah, pokoknya udah, udah itu aja. Langsung dapat tanpa undian. Ya, oke M. Lalu nih ada lagi. Inspirasi style muslimahnya berkiblat kemana? Bridal ya. Iya, Berkiblat jadi kemana? kalau untuk Mayor Ami kita kalau lebih ke bridal, jadi kita ke gaun-gaun sih Kak Nesa sebenarnya. Jadi memang kalau lihat di Hijau Mayor dong Ami- gaun-gaun. Oh itu daun ya. Oh, Oke daun. baiklah. Maaf. Nggak lucu, kurang lucu, maaf. Ya, kurang lucu, maaf. Maaf, kurang lucu ya. Jadi emang kita kiblatnya ke bridal, lebih ke gaun yang loose, yang enggak apa namanya? Membentuk tubuh. Ya, yang tidak membentuk tubuh. Terus kalau misalkan untuk jenis model kebaya atau yang tradisional, biasanya lebih sering dipakai untuk akad nikahnya. Tapi akad- bisa. bisa model kebaya kita pun tetap kebaya muslim. Iya. Emang apa sih bedanya kebaya muslim? Jadi kalau kebaya muslim itu dalamnya sudah langsung ada furingnya. Contohnya nih gini. Ini Oh, bisa- jadi nggak bisa pakai dipakai manset untuk- yang memperlihatkan Iya, lekukan tubuh ya. Iya, betul. Manset Jadi warna tidak kulit, jadi tidak kita ketat. hindari. Pemakaian manset warna kulit adalah big no di merah. Di Mayor Ami. Iya. Jadi untuk Anda yang se-value, mempunyai value yang sama dengan Mayor Ami, boleh langsung apa ya? Tanya-tanya aja, konsultasi ke kita, apalagi kita lagi ada bandring-bandring harga yang wah, ini sih gila sih. Yang penting adalah kita bisa akad aja dulu, ya Iya, kan? benar. Akad Lalu? aja dulu nggak mesti warna putih ya, boleh juga lo pilih baju warna lainnya di Ya. Mayor Ami. Betul. Warna-warna yang biasanya ada di Ami warna-warna apa sih? Mungkin Kak Nesa sudah tahu pasti. Kalau lihat di feeds-nya Mayor Ami pasti ada warna. Kan gua harus bertanya. Oh, itu lagi, itu Iya, lagi, iya, itu iya, lagi. iya. Ya, Karena itu memang- gaun yang berbeda Iya, loh. jadi emang request dari para klien itu lebih seringnya ke warna yang warm, nude, pastel Rose seperti itu. gold. Tapi kita bisa nggak sih pakai warna bold? Bisa. Tiba-tiba Jangan- pengen warna biru langit waktu mendung 20 menit gitu misalnya. Bisa. Bisa. Iya. Bisa. Bisa ya tetap ya. Oke. Makanya kalau penasaran sebenarnya ada pilihan warna apa aja sih di Merah Ami, langsung aja hubungin nomor yang tadi sudah disebutkan. Tuh, Gitu. siapa Tadi udah ada yang Nomornya. udah ada yang duluan nulis nggak sih? Kalau ada, gue langsung kasih fancy mess nih. Nih, aku akan memberikan ini. Mbak Cis kemayu banget katanya. Oh, masa sih? Dea tuh siapa Dea Rizkita? Hai Dea Rizkita. Aduh, apa kabar Dea? Baik ya. Terus, siapa saya tadi yang jawab ini ya? Nomor telepon. Oh ini nih, bentar. Oh ada Bo. Gila. Sebentar ya, aku akan mencari yang pertama maksud aku. Yang pertama ada Hana, ada Elma. Yang pertama adalah Sugiastari, YP Sugiastari. Yeay! Dapat apa? Iya, Dapat fancy mess. Fancy mess kayak gini tuh. Ya, Kalau aku dipakai pakai. langsung kelihatan cantik beneran kok. Dipakai Aku- langsung aku- kelihatan cantik. aku- Ya, langsung cantik kok. Cantik kan pakai masker ya? YP Sugiastari, silakan untuk DM kita ya. DM kita untuk kita bisa langsung kirim dapat fancy mess. Tapi jangan ditulis di komen doang ya, disimpan, di save Ya, dan disebarkan ke seluruh calon-calon pengantin muslimah pastinya ya. Oke, terus apa lagi nih? Coba ya. Kameranya banyak ya? Oh, tenang aja. Hebat banget lah pokoknya kalau di sini. Ada Ira, ada Anissa. Tahun lalu pakai Mayor Ami, ramah dan sangat profesional, hasil cakep pol. Yeay! Gue bingung antara ini gitu ya. Anissa luar biasa, terima kasih ya Anissa ya testimoninya. Hana, bahkan dulu aku pakai Mayor Ami pakai warna hijau tua. Oh ya itu. Bener-bener. Itu aku ingat karena aku yang MC ya. Itu cape-nya sepanjang jalan kenangan ya kan. Terus iya kan itu cape itu kan bludru ya. Iya. Bludru kalau nggak salah. Jadi Jubah sih sebenarnya. itu jubah bukan cape Cape lagi tuh ya. Lebih cantik ya. Iya, bener-bener. Kalau Kalau cape itu namanya jubah. Bener-bener. Iya, Jubah itu. Sepanjang jalan kenangan, Bo. Jangan sedih ya. Warnanya hijau tua. Iya. Terus bludru artinya bahannya kan kalau kita apa sih? Tile. Iya, Tile. Tapi ini pakai bludru aja tetap gagah keren Karena banget. waktu itu kan Hana pengennya
kelihatan tradisional Ya. tapi gaun gitu. Juga menyesuaikan sama sang suami, Iya, di mana sang suami adalah tentara Pengen pada saat kelihatan itu. anggun tapi gagah gitu. Ya. Jadi sebenarnya gini, aku pingin sebenarnya tapi aku harus ada, misalkan kayak tadi ya yang ada pembawa institusi tertentu, itu tetap bisa ya. Buktinya adalah tadi Hana tadi. Obrolin aja sama Merami. Obrolin aja sama kita gitu ya. Bisa sama base cup nggak? Cowok atau hanya gaun aja? sepasang gitu. Ya biasanya Bisa. kita memang juga satu pasang pengantin. Jadi nggak cuman beskap aja, kalau mau sama Mbak Sofi, Iya. juga dengan jas, Gitu. itu Oh. memang lebih Kalau baik cowok tuh kalau cuma Mbak Sofi sama Jas doang ya? Mbak Bedanya? Sofi, jas. Oh, Alternatifnya sih itu sebenarnya. Oh. Cuma kalau ada, biasanya kan ada yang akad inginnya tradisional Ya, pakai tadi, beskap tetap pakai itu. tradisional. Nah, yang laki-laki pakai beskap masih bisa. Oh, itu kalau sama keluarga juga bisa? bisa. Jadi kalau sekalian semuanya paket komplit, kan itu malah lebih gimana ya, kesannya total look semua. Sinergi ya? Iya, Sinergitas, betul, benar. ya. Ketika di pelaminan itu udah sama semua, jadi nggak usah bingung, maksudnya milih-milih ini di Merami yang cewek, nanti yang cowok nyari sendiri lagi, itu kadang Kita sediakan. semua. Karena kayak misalnya gini, sama-sama warna hitam tapi hitam ini sama hitam ini beda gitu kan? Iya, betul. Gitu. Kalau di Merami bisa ya? ya stylingnya kadang beda juga. Jadi kalau Iya. sama kita bisa udah jadi senada semuanya kita. Kayak lagu ya, senada cinta. Oke baiklah, nggak usah nyanyi. Terus say hi lagi ya. Terima kasih ada Rahmi, ada Agem, Arumbia, Marsupilami, Anti. Marsupilami. Hah, kenapa, Bo? Kan kayak ada kartun. Oh, Sama kartun. ya beginilah kalau mak kelamaan FBFH ya, menemani anak-anaknya mainan nonton kartun jadi dia apal ya. Iya, benar. Terus Antim Surya juga halo, selamat sore. Ada YP pengantin kita Sugias. nih, gimana ini pengantin kita? Cantik Oke, kan? mungkin mau muter-muter lagi. Gue mau tanya dong. Jadi aku itu, tapi ini maksudnya ini bener nggak secara teori ya, secara teori fashion ya? Iya. Kalau pakai jilbab putih, aku itu kayak terkesannya kulitku jadi gelap. Itu bener nggak sih? Atau sebenarnya enggak, itu makeupnya aja yang salah atau gimana gitu? Nah, itu. Kalau untuk biasanya banyak sih ya orang yang takut ya, Mbak kalau pakai putih nanti aku kelihatannya Kusem gitu ya. Karena biasanya kalau kita kelihatan kusem itu biasanya mungkin make upnya harus tone up-nya harus dinaikin sedikit. Enggak, artinya kalau pakai jilbab putih semua makeup harus tone up naik atau bagaimana? Lebih baik gitu, lebih baik Oh. tone up-nya dinaikkan kayak gitu. Karena memang putih itu kan jadi refleksi Iya, ini iya, ya cahaya. iya, memberi refleksi cahaya juga kan itu. Ya. Oh, tapi ini tetap Gitu. cantik ya. Mbak siapa namanya? Indri. Mbak Indri. Namanya Hai aja Indri cantik, Hapsari ya. sepanjang hari ya. Oke. Terus ada siapa lagi di sini? YP Sugiastari bilang terima kasih kakak-kakak sudah memberikan fancy Ya, mess. sama-sama. Francisca Purwandari, assalamualaikum mami kece Oh, ini Semarang. Francisca Purwandari nih, teman SMA kita nih. Oh, kalian satu SMA. Oh, kita kan selalu bersama. Oh, bedanya selalu bersama atau kejebak beda tipis ya? Iya. Iya. Kejebak untuk selalu bersama-sama ya. Iya, benar. Ada Anissa, hai. Terus habis itu ada Francisca bilang I miss you. Terus habis itu Hana bilang, kangen, terus aku kangen jadi ratu lagi. Anda cukup sekali ya. Ibarat lagu, nggak usah pakai nyanyi ya. Nggak usah pakai nyanyi lagi, oke baiklah. Putri, kalau udah ketemu jodohnya nanti mau pakai Merami. Amin. Siap, kami tungguin. Merami nggak menyediakan jodoh gitu? Lagi diperbincangkan, oke, sama manajemennya. Bener-bener. Paling enggak kita menyumbang doa ya. Iya, Ya, menyumbang doa agar cepat bisa ketemu jodohnya. Terus Elma bilang seneng sama model jilbabnya. Indri ya. Seneng sama model jilbabnya. Ini simple banget sih sebenarnya, Iya. tapi rapi ya. Iya. Untuk di musim sekarang pandemi ini, jadi yang simpel-simpel gini aja sih udah cukup, meskipun Karena yang kan datang cuma 15 orang Iya. ya.
Cuman kan nanti ada ini Foto. ya, foto. Foto. Ya. Jadi itu tetap kita harus kelihatan total look-nya tetap kelihatan bagus. Ya, terus habis itu ada, thank you banget ya yang udah ngomongin, yang udah standby dan juga komen-komen ya. Yang pasti sekali lagi buat teman-teman calon pengantin, ini aku copot dulu deh fancy mess-nya. Biar kelihatan dong. Biar kelihatan dan Vanessa Gozel. ya gini-gini aja sih sebenarnya ya. Nggak, maksudnya karena aku ingin menjelaskan sesuatu yang penting ya, yaitu paket akad aja dulu, karena masih banyak yang bertanya-tanya apa sih paket akad aja dulu ya. Itu adalah paket yang dikeluarkan oleh Mayor Ami selama Diah Karisma Ramadan Wedding Online Bazaar dari tanggal 25 April sampai dengan tanggal 17 Mei, di mana teman-teman bisa ambil paket itu dan itu udah all in-nya Mayor Ami gitu ya. Bahkan ada paket-paket yang udah ex aku sebagai MC, jadi udah nggak usah mikir-mikir lagi, udah ada MC, udah ada apalagi gaun, make up ya, bener henna kalau nggak salah, ada henna juga ya kayak nggak salah, ada henna juga dan ada foto gitu. Jadi ada foto, jadi ada beberapa paket yang bisa teman-teman pilih, mulai dari harga 6.900.000 sampai ada beberapa paket yang lain gitu ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin, Mbak, tapi aku masih tahun depan. Mending sekarang aja gitu kan. Keburu penuh tanggalnya. Betul, apalagi kan sekarang karena banyak yang menunda ya, karena pandemi ini nanti ada penumpukan gitu. Jadi mending sekarang aja untuk tag tanggal gitu kan ya. Lalu untuk cheese, tren warna 2020 cheese. Oke, jadi kalau untuk tahun 2020 ini masih banyak banget penyuka warna earth tone. Jadi yang warm, yang nude, terus atasnya tuh ada warna bronze. Tembaga itu sekarang lebih ini banget sih, mocha tembaga. Gimana ya jelasinnya ya? Jadi Kayak coklat-coklat kopi susu. Ya nggak sih? Lebih ini lagi. Iya, lebih gimana ya, karena Koper ya? kebetulan kita kemarin sempat ada pengantin yang pakai warna itu, cuma tetap kita paduin ke rose gold sebenarnya. Untuk dasarnya kita mocha, sebenarnya warna itu ya tonnya masih ke coklat sih Kak Nesa. Tonnya coklat Tonnya ya? ke coklat, hanya dia Ada bisa tembaga. ya ada warna tembaganya, warna kuatnya itu dia Koper. warna tembaganya bronze itu. Tembaga tuh kayak itu loh yang di dalam listrik. Kawatnya itu Kalau ya. aku nikah pakai tembaga. Oh, berapa tahun yang lalu nggak usah disebut ya. Bisa sewa gaun akad nggak? Bisa sewa gaun akad nggak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Bisa banget untuk sewa gaun akad. Tapi satu paket dengan Make make upnya. Iya. Jadi sebenarnya kita pakai di Mayor Ami itu, kalau misalkan kamu mau sewa baju aja, kita akan ada harga yang bareng sama makeup. Jadi kita nggak bisa cuman nyewain baju doang gitu. Kenapa? Karena biasanya ada sentuhan yang berbeda ya Untuk kan. akad ya. Untuk akad kan. Jadi karena sentuhannya tuh harus sama gitu, Iya, dan harus sama benar. sih. Maksudnya akan lebih baik kalau misalkan semua tuh sinergi sepemikiran gitu Iya, kan. Karena di Merah Ami itu memang kita mengutamakan total look. Total look. Total look. Itu di public speaking juga ada tuh, Oh iya, total total look. look. Iya Iya, kan? Di Dia Karisma kan lagi ada ini promo juga. Diah Karisma itu di galerinya Diah Karisma bagus banget. Jadi kalau kamu mau akad aja dulu, itu kamu bisa memanfaatkan ruangan yang sudah didekor cantik dengan Diah Karisma. Itu bagus banget loh. Mewah banget ya? Mewah banget. Dan Berapa, itu Kak Nesa? cuma ini serius nih harganya segini. Hah? Beneran? 3 juta doang. 3 juta itu sudah tempat plus dekor plus kursi-kursi kan kalau nggak salah tuh ada kursi 20 ya, dan kursinya pun sudah didekor kalau tidak salah. Betul ya? Jadi buat teman-teman yang mau akad aja dulu bisa pakai paketnya dari kita, Mayor Ami X Nesa Gozal X Par Ideo. Tempatnya bisa di Galeri Diah Karisma. 3 juta doang, men. Iya, Ini adalah ini adalah waktu yang tepat. fotonya keren banget loh. Ya, menurut gue ini adalah waktu yang tepat untuk nikah. Nggak mau undang banyak orang tapi nggak diomongin. Oh iya, benar. Ini adalah waktu yang tepat. Jadi misalnya nih, aduh gue pingin nikah, pingin mewah tapi budgetnya cuma segini. Ini adalah waktu yang tepat. Ya, habis itu nggak diomongin lagi sama orang ya kan? Nggak ada omongan, kok aku nggak diundang? Nggak ada omongan itu ya, karena nggak boleh banyak-banyak. Ya. Aman ya para jomblo-jomblo. Benar ya. Jadi itu. Jadi bisa pakai paketan kita dari Mayor Ami.
Nesa Gozal X Paridio, terus bisa tempatnya di Galeri Diah Karisma karena cuma 3 juta aja dan kamu harus lihat. Ada nggak sih di Instagramnya? Udah ada ya? Ada kemarin. Bagus banget, Bo, tempatnya itu udah dekornya Diah Karisma kan kayak merem aja gitu ya, itu udah pasti bagus ya. Jadi itu udah bagus banget tempatnya. Oke, ini last question. Kalau ngetek tanggal akad tapi masih lama boleh? Boleh banget ya, seperti yang tadi udah omongin. Takutnya nanti ada penumpukan gitu, dan nanti jadi nggak kebagian tanggalnya, ya kan? Oke, boleh bisa diumumin pemenangnya? Ya, tapi tadi yang dapat fancy si YP itu tadi kan yang menjawab dengan cepat. Terus itu ada Afra, hey Afra, wow. Selama di Diah Karisma Ramadan Wedding Online Bazaar itu tiap harinya ada live Instagram, betul ya, ada live IG ya, ada live IG kalau sore, terus kalau malam ada mystery guest bersama dengan Kak Nanang gitu kan. Jadi pantengin terus karena pasti banyak banget promo-promonya di selama bazar ini. Oke, sekarang saya akan mengumumkan. Oke, Fancy Mess adalah tadi YP Sugiastari dan ada satu lagi, ada Anissa Latifie. Wah, tepuk tangan dulu mana? Ya, YP Sugiastari sama Anissa Latifie mendapatkan Fancy Mess, sementara voucher 500.000. Ini voucher 500.000 untuk Nanti DM aja. Oh, nanti DM aja. Untuk akad aja. Oh, wow. Kamu dapat voucher 500.000. Selamat untuk setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Enggak ya, maaf ya. Elma Puspaning Tias. Yeay. Wah, selamat Elma. Jadi bisa langsung. Iya loh, itu berkah banget ya, udahlah harganya paket, ada voucher 500.000 pula gitu. Jadi manfaatin ya. Elma, YP Sugiastari dan Anissa Latifie, silahkan untuk DM kita untuk bisa konfirmasi alamat whatsoever yang lain-lainnya. Oke? Kalau gitu ini sudah jam berapa sih? Sudah, Indri post aja. Oh, Indri silahkan post. Ya, ini sekali lagi ini adalah contoh penggunaan headpiece ala Meyer Ami. Nah, oke lah kalau begitu jangan lupa untuk selalu ngeliatin hashtag Diah Karisma Ramadan Online Wedding Bazaar, dan jangan lupa untuk akad aja dulu, deal dulu aja sama kita ya. Kalau begitu terima kasih, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam.